Halo para pecinta anime di seluruh Indonesia. Kali ini kami hadir untuk kalian semua di Senbita Channel. Anime yang akan saya rangkum saat ini berjudul Ponyo on the Cliff by the Sea. Dan anime ini dirilis pada tahun 2008. Untuk kalian yang sedang mencari rekomendasi anime atau males nonton, kalian bisa subscribe Senbita Channel. Dan jangan lupa, kalau kalian punya rekomendasi film animasi Jepang yang bagus, jangan lupa komen di bawah. Ada yang pernah LDR gak nih? Atau hubungan beda agama? Atau bahkan beda alam? Kalian harus banget nonton anime satu ini, karena anime ini menceritakan kisah cinta dua orang yang berbeda spesies. Yang satu manusia, yang satu lagi ikan, atau kita sebut putri duyung namun gak punya ekor. Meskipun mereka berbeda spesies, tapi mereka memperjuangkan cintanya mereka sampai akhir hayat nih. Gimana kisahnya? Ayo langsung aja yuk ke animenya. Di awal film, kita akan melihat seseorang yang bernama Fujimoto. Fujimoto ini bertugas untuk menjaga keseimbangan alam dan ialah yang melindungi kehidupan laut. Lalu kita juga akan melihat seekor ikan mas yang punya muka. Dia ini adalah kakak tertua dan memiliki adik yang lumayan banyak. Ikan mas tersebut kemudian mengendap-endap buat keluar karena dia takut ditangkap sama Fujimoto. Lalu si ikan mas tersebut melihat sebuah perahu yang melintas, dan ia melihat daratan di mana ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang anak kecil bernama Sosuke dan juga ibunya bernama Lisa. Ikan mas yang baru lihat daratan tersebut kemudian tersangkut di sebuah toples yang menyebabkannya tidak bisa keluar. Untungnya Sosuke menemukan ikan mas itu dan menyelamatkannya. Sementara itu, Fujimoto menyadari bahwa si ikan mas hilang dan ia menyuruh gelombang-gelombang laut untuk mengambil kembali ikan mas tersebut. Lanjut, Sosuke berencana untuk memelihara ikan mas itu dan ia pergi bersama dengan ibunya buat ke sekolah. Di tengah jalan, Sosuke mulai menyukai ikan masnya karena ikan mas itu menyembuhkan luka di tangan Sosuke. Karena ikan mas itu sangat lucu, Sosuke memberi namanya dengan sebutan Ponyo. Sampailah Lisa dan juga Sosuke ke tempat kerjanya Lisa di panti jompo. Sosuke yang membawa Ponyo ke sekolah sangat bingung karena pasti gurunya tidak akan mengizinkannya. Sosuke pun menyimpan Ponyo di semak-semak dan menutupnya dengan daun. Setelah itu, Sosuke pun pergi ke sekolah, namun dia nggak masuk kelas. Sosuke langsung balik lagi ke semak-semak karena mengkhawatirkan Ponyo. Tak lama setelahnya, datanglah temannya Sosuke yang ingin melihat Ponyo. Namun Ponyo tidak menyukai temannya Sosuke tersebut dan menyemburnya hingga dia pun menangis. Dengan segera, Sosuke memilih buat bolos sekolah dan ia hendak mengisi kembali air ke dalam ember. Tak diduga, embernya malah jatuh dan membuat Ponyo terguling. Karena suara Sosuke didengar oleh para nenek, Sosuke pun muncul dan menunjukkan ikan yang ia punya pada nenek-nenek yang ada di panti jompo. Mereka suka dengan Ponyo, kecuali seorang nenek bernama Toki yang mengatakan bahwa Ponyo punya wajah dan akan menyebabkan tsunami. Setelah itu, Sosuke langsung pergi ke laut untuk menghindari para nenek-nenek tersebut. Di laut itu, Ponyo mulai bisa bicara dan menyebut-nyebut nama Sosuke. Namun mereka tidak sadar kalau si Fujimoto sudah mengikuti mereka sedari tadi. Dan Fujimoto mengambil kembali Ponyo ke bawah laut. Sosuke yang kehilangan Ponyo segera turun ke laut dan untungnya Lisa datang untuk menyelamatkannya. Untuk mengobati kesedihan Sosuke, sang ibu mencoba menghiburnya dan membelikannya sebuah es krim. Mereka pun pulang ke rumah dan Lisa mengatakan bahwa ayahnya akan pulang malam ini. Maka dari itu, Sosuke tidak boleh kelihatan sedih. Lisa dengan sigap menyiapkan makanan yang istimewa untuk menyambut kedatangan suaminya. Namun Lisa mendapat kabar bahwa suaminya tidak bisa pulang lagi malam ini. Lisa pun merasa jengkel dan hatinya tidak karuan karena sudah lama ditinggalkan. Ayah Sosuke ini
adalah kapten kapal dan meskipun ia tidak pulang ke rumah, ayah Sosuke mencoba memberikan sinyal dengan lampu untuk mengatakan bahwa dia mencintai Lisa, istrinya. Untuk mengobati kekesalan ibunya, Sosuke mencoba menghibur Lisa dan mengembalikan moodnya. Mereka pun menghabiskan makan malam yang telah dibuat oleh Lisa sebelumnya. Sementara itu di bawah laut, Ponyo berubah memiliki tangan dan kaki karena sebelumnya dia meminum darahnya si Sosuke. Hal itu membuat Fujimoto cemas karena dia dulunya adalah manusia dan ternyata jadi manusia itu egois cenah. Maka dari itu, Fujimoto dengan segera mengembalikan wujudnya si Ponyo menjadi ikan mas lagi. Setelah berjam-jam tidur, Ponyo pun dibangunkan oleh adik-adiknya yang dengan serentak membuat gelembung di tubuh Ponyo hancur. Kaki dan tangan Ponyo pun kembali tumbuh dan hal itu memberi kemudahan untuk Ponyo kabur. Dengan kekuatannya, Ponyo keluar dari kerajaan yang dibuat Fujimoto dan ia akhirnya bisa kembali melihat daratan. Namun, kehadiran Ponyo membuat tsunami yang cukup besar hingga dia hampir saja menenggelamkan kapal ayahnya si Sosuke. Di samping itu juga, hujan deras terus terjadi secara tiba-tiba dan listrik mulai mati di setiap rumah. Sebelum pulang, Sosuke datang ke panti jompo untuk menemui ibunya dan menyapa para nenek-nenek. Tak lama setelahnya, lampu pun kembali menyala namun badai terus berlanjut. Sosuke dan Lisa pun pulang setelah waktunya dan mereka menyusuri jalan dengan angin yang cukup kencang. Ketika Lisa hendak menyeberang, ombak besar menghantamnya, namun beruntungnya Lisa dia diselamatkan oleh bulir-bulir air. Ombak-ombak yang mengamuk di lautan rupanya telah membawa Ponyo di atasnya dan mereka mengantarkan Ponyo untuk sampai ke rumahnya si Sosuke. Sosuke yang melihat Ponyo sedang menunggangi ombak mengatakan hal itu pada ibunya. Lisa pun memeriksa keadaan sekitar, namun dia tidak melihat keberadaan Ponyo di sana. Malahan, Sosuke hampir saja terbawa angin, namun untungnya Lisa dengan sigap menarik tangan Sosuke. Mereka segera kembali masuk ke dalam mobil dan sampai ke rumahnya yang berada di atas bukit dan bisa terhindar dari tsunami. Ponyo pun muncul di balik ombak dan langsung memeluk erat Sosuke. Sosuke yang mengenali Ponyo langsung menyambutnya dan mereka pun segera masuk ke dalam rumah karena angin yang sangat kencang. Lisa yang merupakan seorang ibu tahu caranya mengurus seorang anak dan dia mengurus Ponyo dengan sangat baik. Lisa membuatkan minuman hangat untuk anaknya serta Ponyo tanpa membeda-bedakannya. Ponyo yang tidak menemukan minuman itu di laut langsung menyantapnya dengan sukacita dan langsung meneguk habis minuman tersebut. Untuk memberikan sinyal pada suaminya, Lisa mencoba menyalakan generator namun sepertinya susah untuk menyala. Dengan kekuatannya, Ponyo menyalakan generator itu sehingga Lisa pun dapat memberikan sinyal bahwa dia baik-baik saja dan berharap kapal suaminya tidak tenggelam. Setelah itu, mereka makan malam dengan menu spesial dan Ponyo sendiri sangat menyukai makanannya, apalagi banyak daging di dalamnya. Setelah cukup kenyang, tiba-tiba saja Ponyo mengantuk dan akhirnya dia tertidur dengan pulas. Dan ketika Ponyo tidur, laut pun kembali tenang. Dan hal itu membuat Lisa berpikir untuk mendatangi panti jompo karena mungkin mereka kekurangan makanan dan pakaian kering. Di tengah laut, ayah Sosuke melihat kuburan kapal yang terdampar di tengah laut. Tak lama setelahnya, kapal yang ditumpangi ayah Sosuke serta awak kapal yang lain pun mengalami mati mesin. Dari kejauhan, terlihat cahaya berkilau yang menghampiri mereka dan menghantam kapal mereka. Rupanya, itu adalah Dewi Laut yang kembali menghidupkan mesin kapal ayahnya Sosuke. Di malam hari, Fujimoto datang ke rumahnya si Sosuke untuk melihat keadaan Ponyo. Namun rumah itu sudah diberi mantra pelindung oleh Ponyo sehingga Fujimoto tidak bisa masuk. Meskipun tidak bertemu Ponyo, tapi Fujimoto bertemu dengan Dewi Laut yang merupakan ibunya si Ponyo. Fujimoto tidak ingin Ponyo menjadi manusia karena dia harus disayangi dengan tulus oleh Sosuke.
Jika tidak, maka Ponyo hanya akan menjadi buih lautan dan hilang dari lautan. Dewi Laut pun mencoba menenangkan Fujimoto dan membiarkan Ponyo menemukan takdirnya. Keesokan harinya, rumah Sosuke dan rumah-rumah warga yang lainnya mulai terendam air. Hal itu membuat Sosuke cemas karena ibunya belum pulang. Untuk menghalau kecemasan Sosuke, Ponyo pun merubah perahu Sosuke menjadi besar dengan kekuatannya. Mereka pun melaju dengan kapal Sosuke tersebut untuk mencari keberadaan Lisa. Di tengah laut, mereka bertemu dengan sebuah keluarga dan anaknya yang masih bayi. Ponyo memberikan sedikit bekal miliknya pada keluarga tersebut. Di samping itu, datanglah orang-orang kota untuk membantu korban yang terdampak banjir. Sosuke sendiri mendapatkan informasi bahwa sekarang ibunya sedang mengungsi di taman. Ketika mereka mencoba ke taman, di tengah jalan Ponyo mengantuk dan mulai tertidur. Kapal yang ditumpangi mereka pun menyusut, disertai dengan Ponyo yang bangun tapi ngantuk berat. Sesampainya di daratan, Sosuke melihat mobil ibunya di tengah jalan, namun Lisa tidak ada di sana. Sehingga Sosuke pun merasa khawatir dan menangis di sana. Rupanya, Lisa sedang ada di bawah laut bersama dengan nenek-nenek yang lainnya. Mereka sedang berunding dengan Fujimoto dan juga ada Dewi Laut di dalamnya. Sosuke yang sedang mencari keberadaan Lisa masuk ke dalam terowongan, dan di sana Ponyo kembali berubah jadi ikan sehingga Sosuke pun dengan segera membawanya ke laut. Tak lama setelahnya, datanglah si Fujimoto yang mencoba mengambil Ponyo. Namun si nenek Toki muncul dan menyuruh Sosuke agar berlari ke arahnya. Fujimoto pun menggunakan kekuatannya untuk membawa Sosuke, Ponyo serta si nenek Toki buat ke bawah laut dan bertemu dengan yang lainnya. Di bawah laut tersebut, Dewi Laut bertanya pada Sosuke apakah dia akan mencintai Ponyo meskipun Ponyo seekor ikan. Sosuke pun mengatakan iya dan menerima Ponyo apapun keadaannya. Hal itu membuat Dewi Laut mencabut kekuatan Ponyo dan akan merubahnya menjadi manusia ketika berada di darat. Karena Ponyo dan Sosuke bersatu, maka alam akan kembali ke semula dan badai pun akan berhenti. Ketika di darat, ayah Sosuke rupanya baik-baik saja dan selamat dari gelombang tsunami. Hal itu membuat Lisa dan Sosuke bahagia, ditambah lagi Ponyo yang berubah jadi manusia dan film pun selesai. Aku salfok nih sama mukanya Teteh Lisa atau mamahnya si Sosuke karena dia mirip banget sama si Howl di anime Howl Moving Castle. Buat kalian yang belum nonton anime itu, boleh dicek di Senbita Channel ya. Animenya bagus banget nih. Lalu yang menariknya, ini adalah film karya Hayao Miyazaki, seorang sutradara film animasi sekaligus pendiri studio Ghibli. Nah, Hayao ini pernah meraih penghargaan film animasi terbaik lewat film Spirited Away yang kemarin aku rangkum tuh. Dan Om Hayao ini masih setia mengusung tema tentang hubungan manusia dengan alam. Oke guys, segitu dulu ya rangkuman dari anime Ponyo. Jangan lupa dukung terus Senbita Channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Bye-bye.